Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Merdeka, salam merdeka. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau membagikan renungan bagi kita semuanya. Ini sehubungan dengan eh, hari kemerdekaan kita ya. Judulnya renungan kita, Merdeka bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk didoakan. Nah, saudaraku, apa yang harus kita doakan dalam momentum peringatan kemerdekaan. Nah, 1 Timotius 2 ayat 1-2 ya berkata, naikkanlah doa syafaat dan ucapan syukur kepada pemimpin, pada pemerintah kita, supaya kita menikmati ada damai sejahtera ya, dan hidup dengan penuh kehormatan. Ya. Nah, mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 ya. Naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, mengapa kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga betul-betul mendoakan kemerdekaan ini, ya. Karena tentu bangsa yang merdeka tetap membutuhkan Tuhan, ya. Jadi kita perlu berdoa. Dan memang kenyataannya kemerdekaan yang kita terima tidak otomatis membuat kita seperti tadi ayat firman Tuhan ini, kita sudah hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, terbukti di mana-mana ya kita masih mendengar ada ancaman, ada pembubaran, ada penindasan, ya. Bahkan ketika ada orang minoritas melakukan ibadahnya, ya terusir, dilarang gitu. Jadi kita masih belum bisa hidup tenang, ya. Apalagi tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan dalam menjalankan ibadah kita. Jadi karena itu momentum kemerdekaan ini kita tidak hanya berkata Dirgahayu Indonesiaku, tetapi kita juga bisa berkata, Tuhan kasihanilah bangsa kami. Karena setelah 81 tahun merdeka, kita belum bisa hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya. Nah, apa yang kita mau doakan, saudaraku ya? Jadi yang pertama adalah kita berdoa supaya Indonesia ini betul-betul menyembah Tuhan kita Yesus. Mazmur 33 ayat 12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jadi, supaya kita bisa melihat ketenangan, hidup dalam segala kesalehan, berbahagia katanya kalau ya bangsa kita ini Allahnya ialah Tuhan kita Yesus. Jadi mari kita doakan supaya Tuhan Yesus kita ini betul-betul menjadi Tuhan atas Indonesia. Ya, kita tidak sedang berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang sempurna, tentu ya mungkin sangat sulit walaupun Tuhan kita mampu, tetapi ya karena tidak ada bangsa di dunia ini yang sempurna. Tetapi yang kita doakan adalah nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih semakin nyata di tengah bangsa kita. Nyatalah kerajaan Allah di Indonesia, di bangsa kita. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian
kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang kedua adalah, mari kita doakan para pemimpin, bukan hanya mengkritik mereka, tetapi mendoakan mereka. Ya, firman Tuhan tadi berkata, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Nah, perhatikan, Paulus tidak berkata, kritiklah mereka, tetapi ia berkata, doakanlah mereka. Kita boleh mengevaluasi pemerintah, menyampaikan kritik, dan boleh mengharapkan perbaikan. Sangat-sangat boleh. Tetapi orang percaya dipanggil Tuhan melakukan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu membawa para pemimpin kita ini ke hadapan Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pemimpin yang baik dapat menjadi berkat bagi jutaan orang, bagi banyak sekali. Dampaknya akan sangat besar. Ya, apa-apa saja yang mereka buat bisa berdampak luar biasa. Oleh karenanya, penting sekali mendoakan mereka. Dan hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Ia dapat alirkan kemana dia mau. Dia Allah kita, Allah yang sanggup mengubahkan, memberikan hikmat, menolong para pemimpin bangsa kita. Oleh karenanya, penting sekali kita mendoakan mereka. Nah, yang ketiga, mari kita doakan juga generasi muda kita agar Indonesia memiliki masa depan yang benar. Ya, firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berdoa bagi anak-anak dan generasi muda Indonesia. Ya, bukan hanya agar mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi agar mereka memiliki karakter yang tinggi. Bukan hanya cerdas, tetapi mereka memiliki kejujuran. Bukan hanya sukses, tetapi bertanggung jawab. Bukan hanya memiliki cita-cita besar, tetapi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena ke depan, saudaraku, merekalah yang menentukan nasib bangsa kita. Kita sering mendengar Indonesia emas tahun 45. Mari kita doakan bukan hanya mereka seperti memiliki kecerdasan, kesuksesan, kekayaan, tetapi sungguh mereka menjadi jujur, bertanggung jawab, dan terlebih jadi takut akan Tuhan. Mari kita doakan, saudaraku, anak-anak muda Indonesia, sehingga masa depan Indonesia benar-benar seperti yang dicita-citakan oleh Tuhan, bukan hanya yang dicita-citakan oleh bangsa kita ini, yang dirindukan oleh Tuhan. Ya, Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan. Nah, yang keempat, saudaraku, yang kita mau doakan di hari kemerdekaan adalah doakan agar gereja tidak hanya menikmati bangsa, tetapi menjadi berkat bagi bangsa. Agar kita semua betul-betul menjadi berkat bagi bangsa kita. Kenapa, saudaraku? Firman Tuhan katakan, ya, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memberkati umatnya, Tuhan menyelamatkan umatnya, bukan hanya sekedar supaya hidupnya enak, tetapi supaya dia menjadi berkat. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul di dalam gedung. Sesama kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, bukan hanya demikian, tetapi
Gereja juga dipanggil keluar untuk hadir di tengah masyarakat. Ya, gereja atau kita semua di kantor supaya bisa menjadi terang. Di dunia usaha menunjukkan integritas, menunjukkan kejujuran. Di pemerintahan menunjukkan keteladanan. Di sekolah atau di kampus menjadi saksi Kristus. Di keluarga kita tunjukkan bahwa kita membangun generasi yang takut akan Tuhan. Di masyarakat membawa kasih dan damai. Semua ini adalah berkat bagi bangsa kita. Kita menjadi terang, menunjukkan karakter Kristus, menjadi saksi, ya, menunjukkan bagaimana generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan menunjukkan kasih dan damai sejahtera. Itu adalah berkat yang harus kita tunjukkan bagi banyak orang, bagi lingkungan kita. Karena itu, doa kita bukan hanya Tuhan berkatilah Indonesia, tetapi Tuhan jadikan gerejamu menjadi berkat bagi Indonesia. Mari Bapak Ibu, biar momentum kemerdekaan ini bukan hanya kita ikut berpartisipasi dengan masyarakat sekitar untuk mengadakan perayaan, tetapi kita juga mendoakannya. Mari kita doakan, mari kita ambil kesempatan hari ini, karena hari ini ya adalah masa-masa di mana kita mulai merayakan hari kemerdekaan kita. Biarlah kita merayakan, tetapi tidak lupa untuk mendoakan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.